Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul alladziina za'amtum min dunihi. Katakanlah, panggillah para orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Fala yamlikuna kasfad durri anhum wala tahwila. Maka mereka tidak mampu menghilangkan kemadaratan dari kalian dan tidak pula mampu merubahnya. Ulaika alladzina yad'una, mereka itu yang meminta kepada selain Allah. Atau orang-orang yang mereka menyeru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab,
mana di antara mereka yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmatnya dan khawatir terhadap azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu perlu diwaspadai. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Yaqulu ta'ala Qul lil musyrikina billah alladhina ittakhadhu min dunihi andada ya'budunahum kama ya'buduna Allah wa yad'unahum kama yad'unahu mulziman lahum bitashihi ma za'amuhu wa'taqaduhu in kanu shadiqin. Ud'u alladhina za'amtum alihatan min dunillah fanduru hal yanfa'unakum aw yadfa'una ankum dhurra fa innahum la yamlikuna kasfa dhurri ankum mim maradin aw fakrin aw shiddatin wa nahwi dhalik fala yadfa'unahu bil kulliyah wala yamlikuna aidan tahwilahu min sahsin ila akhar wa min shiddatin ila ma dunaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka ibadahi, seperti mereka beribadah kepada Allah. Mereka meminta kepada tandingan itu seperti minta kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menegaskan agar mereka membenarkan atau mengoreksi apa yang mereka sangka dan mereka yakini jika mereka benar. Panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Lihatlah apakah mereka bisa memberi manfaat untuk kalian atau bisa menolak madarat dari kalian. Sungguh mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemadaratan dari kalian, baik berupa penyakit atau kefakiran atau kesulitan dan yang semisal itu. Mereka tidak mampu menolaknya dari kalian secara keseluruhan. Mereka juga tidak mampu merubah dari seseorang untuk dipindah ke orang lain. Juga tidak mampu merubah kesulitan menjadi yang lebih ringan darinya. Fa'idha kanu bihadis sifati fali ayyi syai'in tad'unahum min dunillah.
فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونه من دون الله فإنهم لا كمال لهم ولا إعالة نافعة فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وشفه في الرأي. ومن العجب أن السفه عند الإتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه والرأي السديد والعقل المفيد. Jika kondisi yang kalian minta seperti ini sifat-sifatnya, lalu mengapa kalian masih meminta kepada mereka selain Allah? Sungguh mereka itu tidak memiliki kesempurnaan, tidak mampu berbuat yang bermanfaat, maka menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah menunjukkan kekurangan dalam pemahaman agama dan akal, serta sangat bodoh dalam berpendapat. Dan yang lebih mengherankan, kebodohan ketika dilakukan secara terus-menerus dan diambil dari nenek moyang yang sesat dengan penuh penerimaan dan dianggap oleh orang yang memilikinya sebagai pendapat yang benar dan kecerdasan yang bermanfaat. Wa yara ikhlasad dini lillahi al-wahid al-ahad al-kamili al-mun'im bi jami'in ni'ami dhahirati wal batinah was-safahu wal amru al-muta'ajjab minhu kama qala al-musyrikun aj'al al-alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Bahkan termasuk kebodohan yang mengherankan, dia melihat ikhlas dalam menjalankan agama hanya untuk Allah yang satu, yang tunggal, yang sempurna, yang mampu memberi seluruh kenikmatan zahir dan batin, dianggap sebagai kebodohan dan dianggap sebagai perkara yang mengherankan. Seperti perkataan orang musyrik, apakah dia ingin menjadikan banyak sesembahan hanya satu sesembahan saja? Sungguh ini adalah pendapat yang sangat mengherankan. Summa akhbar aidan anna alladziina ya'budunahu min dunillah fi sughli syaghilin anhum bi ihtimamihim bil iftiqar ila Allah wa ibtigha'il wasila ilaihi faqala ulaika alladziina yad'una min al-anbiya'i was-salihin wal malaikah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab ay tanafasuna fil qurbi min rabbihim wa yubaddiluna ma yaqdiruna alayna al-a'mal as-salihatil muqarribah ila Allah ta'ala wa ila rahmatih wa yakhafuna 'adabahu fayastanibuna kullama yusiru ila al-'adab inna 'adaba rabbika kana mahdhura ay walladhi yanbaghi syiddatul hadar minhu wa tawaqqi min asbabih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan dalam ayat ini bahwa yang mereka sembah selain Allah sebetulnya sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka fokus memperhatikan keadaan diri mereka. Mereka sangat butuh kepada Allah
Mereka berharap adanya wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka orang-orang yang mereka sembah dari nabi, dari kalangan orang soleh, dari kalangan malaikat, semuanya mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana yang terdekat? Yakni mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka, mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki berupa amal soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Mereka juga takut dengan azab Allah. Mereka menjauhi segala perkara yang bisa menyampaikan kepada azab Allah. Sungguh azab Rabbmu harus diwaspadai, yakni termasuk perkara yang harus sangat diwaspadai dan dijaga, jangan sampai sebab-sebabnya dilakukan. Wahadil umur as-salasah, al-khawf wal-raja'u wal-mahabbah allati wasafallahu biha haula'il muqarribin indahu yal aslu al-madah fi kulli khair. Faman tammat lahu umuruhu wa idha khalal qalbu minha tarhalat anhu al-khairat wa ahatat bihi syurur. Tiga perkara ini, yang pertama rasa takut dengan azab Allah, yang kedua berharap dengan rahmat Allah, dan yang ketiga adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dekat di sisinya, dan itu merupakan pokok segala kebaikan. Barang siapa yang bisa sempurna dalam melaksanakan tiga perkara itu, maka seluruh urusannya sempurna. Dan jika ada dari perkara itu yang kosong dari hati seseorang, maka akan lepaslah darinya kebaikan-kebaikan dan akan diliputi oleh kejelekan-kejelekan. Wa alamatul mahabbah ma dzakarahu Allah ayastahidal abdu fi kulli amalin yuqarribuhu ila Allah wa yunafisu fi qurbi bi ikhlasil a'mali kulliha lillah wa nushi fiha wa iqaiha ala akmal wujuh al maqdur 'alaiha. Faman za'ama annahu yuhibbullaha fi ghairi dzalika fa huwa kadzibun. Tanda orang itu mencintai apa yang Allah sebutkan ialah dia bersungguh-sungguh melakukan amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia berusaha berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan amal seluruhnya untuk Allah, menasihati karena Allah, dan menjalankan amalan itu dengan bentuk yang paling sempurna yang ditentukan atas amalan tadi. Maka barang siapa yang menganggap dia mencintai Allah tapi tidak melakukan hal tersebut, maka dia itu pendusta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-56 sampai 57, dan juga membaca tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, maka kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula,
Minas safahi. Minas safahi. Al-ibadatu li ghairillahi ma la yanfa'u wa la yadurru. Termasuk bentuk kebodohan ialah beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Wa min asfahis safahi, wa min asfahis safahi, ayyara ihlasad dini lillahil wahidil ahad al-kamil mun'im bi jami'in ni'amid dhahirati wal batinah was-safah wal amr muta'ajjab minhu wa min asfahis safi wa min asfahis safahi ayyara ihlasad dini lillahi al-wahidi al-ahadi al-kamili al-mun'imi bi jami'in ni'ami ad-dhahirati wal batinati was-safahu wal amrul muta'ajjabu minhu. Dan yang lebih bodoh lagi ialah seorang yang berpendapat bahwa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja, yang maha sempurna, yang maha memberi nikmat dengan segala nikmatnya, zahir dan batin, sebagai bentuk kebodohan dan perkara yang mengherankan. Nah, jadi kalau beribadah kepada selain Allah, padahal yang diibadahi itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, itu sudah dianggap sebagai kebodohan. Ada yang lebih bodoh lagi, yakni yang mengatakan bahwa beribadah hanya kepada Allah saja yang layak untuk disembah karena maha sempurna, yang memberi segala nikmat zahir dan batin, dianggap sebagai kebodohan dan perkara yang aneh atau yang mengherankan, ya. Nah, jadi perbuatan syirik itu kebodohan. Yang lebih bodoh lagi menganggap tauhid itu kebodohan, nah, ya, dan sesuatu yang aneh. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu as-saniyah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi
Ulaika alladziina yad'un qauluhu azza wa jal. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Al-ayah fiha salasatu aqawil. Qauluhu azza wa jal. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Al-ayah fiha salasatu aqawil. Berkata Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengenai firman Allah azza wa jal, mereka yang disembah sebetulnya mengharap adanya wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dekat? Sampai seterusnya ayat. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Ahaduha annaha nazalat fi nafarin minal jinni kana ya'buduhum qaumun minal insi annaha nazalat fi nafarin minal jinni kana ya'buduhum qaumun minal insi fa aslamal jinnu ibtigha'al wasilah inda rabbihim wa baqiyal insu ala kufrihim qalahu Abdullah ibn Mas'ud. Pendapat yang pertama, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok bangsa jin yang disembah oleh sekelompok manusia. Kemudian bangsa jin yang disembah tadi masuk Islam karena mengharap wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sedangkan manusia yang menyembahnya masih tetap kafir. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud. Jadi mereka itu menyembah sesuatu yang disembah tadi itu beribadah kepada Allah, ya. Yakni bangsa jin yang asalnya kafir disembah oleh manusia yang kafir. Bangsa jin yang masuk Islam, manusia yang menyembahnya masih kafir dan terus menyembah bangsa jin tadi. Nah, harusnya kan yang manusia tadi ikut apa ini? Masuk Islam juga, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang disembah selain Allah itu sibuk dengan urusannya sendiri. Nggak mau tahu dengan yang menyembahnya. Karena nggak merasa memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Nah, baik. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud. Asani annahumul malaikatu kanat ta'buduhum qabail minal Arab. Wahada marwiyun an ibni Mas'udin aydan. Wahada marwiyun an ibni Mas'udin aydan. Yang dimaksud dengan mereka yang disembah selain Allah ini adalah para malaikat yang disembah oleh sebagian kabilah Arab
Ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud juga. Jadi mereka itu menyembah malaikat selain Allah. Padahal malaikat itu menyembah Allah. Ya, nah harusnya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi mereka nggak mau. Ya, ini kebodohan yang sangat bodoh. Sadis, hum wa Isa wa ummuhu qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahid. Hum wa Isa wa ummuhu qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahid. Nah, yang dimaksud dengan yang disembah selain Allah di sini ialah mereka semua, yakni bangsa jin yang masuk Islam, para malaikat, kemudian Nabi Isa dan ibunya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Nah, jadi mereka itu menyembah bangsa jin yang masuk Islam, menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya. Padahal yang disembah itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya, yang menyembah mereka ini gak mau mengikuti jejaknya, ya. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga ini mewakili dua pendapat sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Yajib likulli muslim ayyakuna lahu al-umuru as-salasah. Al-khawfu wal-raja'u wal-mahabbah. Wa hadhihi al-umur hiya al-aslu wal-madatu fi kulli khair. Nah, wajib bagi setiap muslim untuk memiliki tiga perkara. Yang pertama, al-khauf, yakni takut dengan adab Allah. Yang kedua, ar-raja, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, al-mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segala-galanya. Tiga perkara ini merupakan pokok setiap kebaikan. Nah,
Qala Sahl bin Abdullah. Qala Sahl bin Abdullah. Ar-raja'u wal khawf mizanani 'alal insan. Ar-raja'u wal khawf mizanani 'alal insan. Fa idza stawaya istaqamat ahwaluhu wa in rajaha ahaduhuma batolal akhar wa in rajaha ahaduhuma batolal akhar. Dzakarahu al-Mawardi fi tafsirihi. Berkata Sahl ibnu Abdullah, ar-raja yakni mengharap rahmat Allah, dan al-khauf yakni takut dengan azab Allah adalah dua timbangan untuk mengukur keadaan manusia. Jika dua perkara tadi seimbang, maka manusia akan istiqomah keadaannya. Tapi kalau salah satunya tidak sama, maka yang lain akan apa ini? Gugur. Nah, kalau ada yang lebih salah satunya, maka yang lain akan batal atau gugur. Artinya kalau rojaknya berlebihan, maka dia tidak istiqomah, meremehkan. Kalau khaufnya berlebihan, maka juga tidak istiqomah keadaannya. Dia pesimis dan tidak bergairah ibadahnya. Nah, maka harus apa ini? Seimbang. Baru bisa apa ini? Istiqomah. Ini disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Nah, jadi ikhwanawidina asakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus punya prinsip al-khauf, wal-raja, wal-mahabbah. Jika tiga-tiganya ini kita jalankan dengan baik, maka segala urusan kita akan istiqomah, akan lurus. Tapi kalau salah satunya ditinggalkan atau ada kecondongan untuk lebih mengutamakan yang lain daripada yang lainnya, maka kondisinya akan goncang, akan terjadi penyimpangan. Wal-iyadzubillah. Baik. Al-faidah itu Arabiah. Faedah yang keempat. Masru'iyatu tawassul. Masru'iyatu tawassul.
al-muqarrib ila Allah Ta'ala wa ila rahmatihi bil a'mali shalihah wa du'a minar rajulis shalih. Nah, disyariatkan untuk bertawassul yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Bentuk tawasulnya ialah dengan amal-amal solih dan juga dengan doa dari seorang yang solih. Jika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada rahmatnya, yakni memperbanyak amal solih dan juga dengan minta doa kepada orang solih. Nah, agar kita menjadi hamba yang solih. Barakallahu fikum. Wadhalika qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Nah. Baik. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tidak berusaha melakukan tawassul, yakni beramal soleh, atau yang semisalnya, maka disebut dengan kadzib. Nah, faman za'ama annahu yuhibbullaha bi ghairi dzalik fahuwa kadzib. Dia menyangka cinta Allah, dekat dengan Allah, tapi tidak melakukan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh atau yang lainnya, fahuwa kadzib. Maka dia berdusta. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang memiliki 3 perkara, al-khauf, wal-raja, wal-mahabbah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin. Subhanakallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.